Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan semester 5 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Sayyidatul Karimah SPDI MPD akan mempresentasikan mengenai pendekatan dan metode penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Atana Saadah, Alisa Sinatria Putri, Nadia Nurul Nadhifah, Aulia Guna Setia. Dalam materi pendekatan dan metode penelitian kualitatif, kita akan bahas mengenai yang pertama pengertian penelitian kualitatif, konsep dasar penelitian kualitatif, fungsi dan manfaat penelitian kualitatif, landasan teoritis penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, perumusan masalah dalam penelitian kualitatif, pendekatan dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data penelitian kualitatif, dan metode analisis data penelitian kualitatif. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian penelitian kualitatif. Menurut Leksi J. Molong 2007, dengan mengutip pendapat Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial, serta untuk meneliti sesuatu secara mendalam. Dalam kaitannya dengan teori, peneliti kuantitatif bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Selanjutnya yaitu konsep dasar penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih responden sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang ditelitinya. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat penelitian kualitatif. Fungsi yang pertama yaitu digunakan pada penelitian dengan subjek yang tidak dapat terdefinisikan dengan baik, dapat memahami isu-isu sensitif selama proses atau kepekaan meneliti. Yang kedua, digunakan pada penelitian yang tidak dapat diteliti dengan penelitian kuantitatif. Misalnya digunakan untuk mengungkap sebuah rumor atau isu terkait perjalanan hidup seseorang. Yang ketiga, digunakan untuk meneliti sebuah fenomena yang sampai dengan sekarang belum banyak diketahui atau belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Selanjutnya manfaatnya. Yang pertama, manfaat peneliti kualitatif yakni biasanya dapat mencangkup pada sebuah informasi tentang fenomena utama, peserta penelitian, yang diselidiki dalam penelitian, dan sebuah lokasi penelitian tersebut. Yang kedua, penelitian kualitatif bisa menunjukkan pada sebuah desain dalam penelitian yang telah dipilih. Tujuan-tujuan ini harus dirumuskan dalam istilah penelitian teknis dari bahasa jenis kualitatif. Yang ketiga, metode penelitian ini akan membuat kita lebih berpengetahuan karena kita sudah sering menganalisis sesuatu permasalahan dengan mengumpulkan data-data, kemudian dianalisis menggunakan teori terlebih dahulu, sehingga kita terbiasa menyampaikan semua gagasan berdasarkan fakta yang sebelumnya sudah dianalisis saat penelitian.
Materi yang selanjutnya yaitu tentang landasan teoritis penelitian kualitatif. Landasan teoritis penelitian kualitatif adalah fenomenologi. Fenomenologi dapat diartikan sebagai pengalaman subjektif. Arti yang lebih khusus, istilah fenomenologi mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari pandangan berpikir yang menekankan berfokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Peneliti kualitatif cenderung berorientasi fenomenologis. Sebagian di antaranya tidak radikal, tetapi idealis pandangannya. Mereka memberi tekanan pada segi subjektif, tetapi mereka tidak perlu mendesak atau bertentangan dengan pandangan orang yang mampu menolak tindakan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif disebutkan ada 10. Yang pertama yaitu latar alamiah. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan menurut Lincoln dan Guba karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi di mana fenomena tersebut ada. Karakteristik yang kedua yaitu manusia sebagai alat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Yang ketiga yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, yang pertama yaitu metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Yang ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Karakteristik yang keempat yaitu analisis data secara induktif. Dengan menggunakan analisis secara induktif, berarti bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan. Jadi, penyusunan teori di sini berasal dari bawah ke atas, yaitu dari sejumlah bagian data yang banyak, yang dikumpulkan, dan yang saling berhubungan. Yang kelima yaitu deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pada penulisan laporan, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Pertanyaan mengapa, alasan apa, dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Yang keenam yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil. Penelitian kualitatif ini lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Bogdan dan Biklen memberikan contoh seorang peneliti mengamatinya dalam hubungan sehari-hari. Kemudian menjelaskan tentang sikap yang diteliti. Dengan kata lain, peranan proses dalam penelitian kualitatif sangat besar sekali.
Yang ketujuh yaitu adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus atau identifikasi masalah yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Yang kedelapan yaitu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Yang kesembilan yaitu desain yang bersifat sementara atau temporal. Desain penelitian kualitatif secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Yang ke-10 yaitu hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Penelitian kualitatif lebih menghendaki agar penelitian dari hasil interpretasi data yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Selanjutnya adalah perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertian perumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Tujuan perumusan masalah penelitian sendiri menurut Strauss dan Corbin 1990 adalah untuk lebih mempersempit masalah hingga memungkinkan untuk dapat diteliti. Dalam perumusan masalah, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang selanjutnya, perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya, sehingga itu memungkinkan penarikan simpulan yang jelas dan tegas. Pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus. Yang pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini, fokus akan membatasi bidang inquiry. Yang kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau mengeluarkan informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu. Prinsip-prinsip perumusan masalah. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar. Perumusan masalah dalam penelitiannya didasarkan atas upaya untuk menemukan teori dasar sebagai acuan utama. Yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Perumusan masalah penelitian kualitatif bermaksud menunjang upaya penemuan dan penyusunan teori substansif, yaitu teori yang berakar dari data. Yang ketiga adalah prinsip hubungan faktor. Fokus atau masalah merupakan rumusan yang terdiri dua atau lebih faktor yang menghasilkan kebingungan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa konsep, peristiwa, pengalaman, atau fenomena. Yang keempat, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan lainnya, sehingga seorang peneliti harus mendalami kepustakaan yang relevan sebelum turun ke lapangan. Yang kelima, prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Masalah yang dirumuskan secara jelas dan tegas merupakan alat yang ampuh untuk memilih data yang relevan. Mungkin ada data yang menarik, namun tidak relevan, maka data yang demikian akan dikeluarkan. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Ada 3 bentuk perumusan masalah, yaitu yang pertama secara diskusi, yang kedua secara proporsional, dan secara gabungan. Prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Prinsip posisi menghendaki agar rumusan latar belakang penelitian didahulukan karena latar belakanglah yang memberikan ancang-ancang dan alasan diadakannya penelitian. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip yang berkaitan dengan hasil kajian kepustakaan.
Kajian kepustakaan mampu mengarahkan serta membimbing peneliti untuk membentuk kategori substansif walaupun perlu diingat, kategori substansif seharusnya bersumber dari data. Yang terakhir, prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Dalam perumusan masalah, hendaknya peneliti mempertimbangkan ragam pembacanya, sehingga rumusan masalah yang diajukan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembacanya. Langkah-langkah perumusan masalah. Adapun langkah-langkah perumusan masalah penelitian menurut Moleong adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menentukan fokus penelitian. Langkah yang kedua adalah cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut atau subfokusnya. Langkah yang ketiga, dari faktor-faktor yang terkait adakan pengkajian mana yang menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan mana yang akan dipilih. Langkah yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Pendekatan dalam penelitian kualitatif. Berikut beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah fenomenologi. Fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Yang kedua ada grounded theory. Tujuan pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari. Yang ketiga ada etnografi. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara, dengan mewawancarai satu persatu dengan anggota kelompok tersebut, peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Yang keempat ada studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat. Kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, dan individu. Yang terakhir ada biografi. Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap turning point moment atau epipani, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. 8. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Di dalam metode penelitian kualitatif, yang dimaksudkan dengan data adalah segala informasi baik lisan maupun tulisan, bahkan bisa berupa gambar atau foto yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya observasi, wawancara, dan studi literatur. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, dan mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat bergantung pada jenis informasi yang ingin diperoleh. Misalnya, jika peneliti ingin memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, maka teknik yang dipakai ialah wawancara, bukan observasi. Sedangkan jika peneliti ingin mengetahui bagaimana guru menciptakan suasana kelas yang hidup, maka teknik yang dipakai adalah observasi. Begitu juga
Jika ingin diketahui mengenai kompetensi siswa dalam mata pelajaran tertentu, maka teknik yang dipakai adalah tes atau bisa juga dokumen berupa hasil ujian. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena yang menjadi fokus penelitiannya dalam rangka memperoleh data penelitian. Pada umumnya, data observasi digunakan sebagai pelengkap data wawancara. Kegiatan dengan menggunakan panca indera merupakan ciri-ciri dari kegiatan observasi. Bisa penglihatan, penciuman, pendengaran yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi terbagi menjadi dua, yaitu partisipatoris dan non-partisipatoris. Partisipatoris, dengan menggunakan metode observasi, peneliti memposisikan diri sebagai partisipan sebagaimana masyarakat atau komunitas yang diteliti. Teknik ini sering digunakan karena memudahkan peneliti berinteraksi dan menyerap langsung pengalaman kultural yang dialami oleh partisipan. Observasi non-partisipatoris. Teknik observasi non-partisipatoris memberi ruang atau jarak antara peneliti dengan kelompok yang diteliti sehingga objektivitas data sangat mungkin diperoleh. Dengan teknik ini, peneliti berperan sebagai orang luar komunitas yang diamati. Peneliti berperan layaknya mata-mata yang menginvestigasi fenomena dari jauh. 2. Wawancara. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data kualitatif telah menjadi hal umum, namun masih yang terpenting. Kualitas data primer riset kualitatif tak jarang ditentukan oleh hasil wawancara. Wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur dan wawancara semi-struktur. Serta ada pula wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya pertanyaan yang diajukan peneliti disampaikan sesuai dengan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Peneliti sudah menyiapkan pertanyaannya secara matang sebelum wawancara dengan informan. Daftar pertanyaan sudah final, dinyatakan pada partisipan tanpa tambahan atau pengurangan. Wawancara semi-struktur. Teknik wawancara semi-struktur memberi peluang pada peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam jawaban narasumber atas setiap pertanyaan yang disampaikan. Peneliti biasanya menggunakan panduan wawancara untuk memastikan semua topik wawancara tercover. Apabila ada jawaban yang dianggap kurang memuaskan, peneliti biasanya melakukan improvisasi pertanyaan yang lebih mendalam. Wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara ini biasanya dilakukan secara spontan. Peneliti tidak menyiapkan daftar urutan pertanyaan yang akan ditanyakan. Namun demikian, topik yang dibahas dalam wawancara berhubungan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti. 3. Studi literatur. Studi literatur sebagai teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara menelusuri dokumen penting yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang menjadi sumber data tidak hanya berupa teks-teks akademik seperti buku, laporan riset, policy brief, atau jurnal, tapi bisa juga berupa pamflet, spanduk, kartu nama, dan laporan jurnalistik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.